alasan bagi kita untuk membatasi kuasa Tuhan. Amin. Anak-anak kita Tuhan bisa pakai. Anak-anak sekolah minggu itu akan dipakai Tuhan. Anak-anak akan bernubuat. Anak-anak akan melakukan mujizat-mujizat yang besar. Kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, Tuhan bisa tangkap bagian. Yes. Kalau masing-masing di antara kita ada Roh Kudus. Amin. Amin. Gereja ini adalah gereja yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saya harus dipenuhi dengan Roh Kudus supaya apa, saudara? Kita dipakai oleh Tuhan. Ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita akan mencari pribadi-pribadi yang berani menyatakan kuasa Tuhan. Petrus dulunya penakut, tetapi ketika dia dijamah oleh Roh Kudus, ketika seperti lidah-lidah api hinggap di dalam kehidupan mereka, di atas kepala mereka, maka dia menjadi pribadi yang berani menyatakan kuasa Tuhan sekalipun taruhannya nyawa. Dan murid-murid Tuhan Yesus semuanya mati syahid, kecuali Yohanes. Dia dibuang ke Pulau Patmos. Tetapi luar biasa Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Tidak bisa kita membatasi kuasa Tuhan dengan apa yang kita lihat hari ini. Kalau hati kita siap, lawatan Tuhan akan terjadi. Amin. Roh Kudus, kalau saudara susah, Roh Kudus akan menghibur kita. Makanya tidak ada alasan untuk orang Kristen untuk bersedih berlarut-larut. Saudara pernah nonton film India? Film India itu dong senang, dong menari, dong menyanyi. Dong berperang, menyanyi, menari. Dong kalah berperang, menari, menyanyi. Hidupnya seputar menyanyi, menari, saudara. Sekalipun itu duniawi, tetapi kalau itu dilakukan sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, saudara, dalam suka duka, Tuhan mau bilang apapun tetap ada sukacita, maka hidupmu akan menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Amin. Wartakanlah kasih lewat tindakan kita, maka negeri ini akan dimenangkan oleh Tuhan. Saya percaya hari ini saudara mungkin yang datang punya tantangan, ada banyak persoalan yang saudara hadapi. Tetapi kalau tuh saudara menginginkan Roh Kudus tinggal dalam hati kita, maka ada damai sejahtera yang Tuhan beri. Sekalipun itu tantangan berat yang kita lewati, anak-anak sekolah minggu, pemuda-pemuda, mungkin masa depanmu dianggap remeh oleh orang-orang sekitar. Engkau tidak perlu berkecil hati, engkau punya Tuhan. Firman Tuhan berkata masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Kalau engkau ingin menjadi seorang dokter, engkau ingin menjadi seorang polisi, engkau ingin menjadi perawat, engkau ingin menjadi guru, apapun itu, kalau engkau menyerahkan dirimu kepada Tuhan dan percaya firman Tuhan, engkau jaga setiap hari, engkau baca firman Tuhan, maka firman Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Amin. Ini yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Di sini ada kesenian pendatang selain saya yang bukan dari Bapia. Ada mungkin Bapak Wakil. Kalau semuanya asli kan, asli Bapia kan. Saudara, oh ada lagi. Iya, Tuhan tidak kebetulan. Artinya apa? Dulu kata saya pernah bermimpi untuk datang di Bapia, apalagi beta. Ada sentuh mimpi sedikit lagi. Tetapi pekerjaan Tuhan ini berbeda, saudara, dari cara pandang kita. Roh Kudus mengerjakan sesuatu di luar kemampuan manusia. Kapan Roh Kudus dicurahkan? Hari ini, bukan esok. Ketika Roh Kudus dicurahkan, maka kita akan melakukan tanda-tanda ajaib. Saudara berdoa untuk orang sakit, dalam nama Yesus orang sakit sembuh. Saudara, ketika saudara berdoa untuk orang kesurupan di dalam nama Yesus, iblis keluar, dia akan keluar. Sebab apa? Di dalam pribadi kita ada Roh Allah. Dan oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk takut. Ada saya ada takut setan. Di sini saya ada, gitu ya. Kalau pulang ke rumah lampu mati sudah takut. Iya, ada bayi-bayi setan. Ada Tuhan di dalam hatimu. Saya mulai takut dengan namanya Suwangi. Suwangi itu ada di bawah telapak kaki. Kita akan menginjak-injak musuh kita. Iblis sudah dikalahkan. Amin. Saya boleh takut. Dan anak-anak Tuhan saya boleh belajar jadi Suwangi. Saya boleh. Harus hidup kasih. Puji Tuhan. Dan oleh karena itu, biarlah hidup kita hari ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya kita dipenuhi Roh Kudus, saudara? Buang kehidupan yang lama, buang caci maki kita juga, buang kebencian kita juga, buang itu dendam, kita juga itu
Oleh karena itu izinkan Roh Kudus mengambil alih dalam kehidupan kita. Amin. Apalagi kalau saya senang cerita dengan Bapak Gembala, Bapak Gembala ini sedikit galak juga orangnya. Tetapi saya percaya kalau hari ini beliau suka tersenyum, itu karena sudah dijamah oleh Tuhan. Amin. Amin. Amin istri. Amin. Kamu jamah Tuhan sebuah anak-anak. Yang tua ini juga marah. Kadang-kadang saya suka bilang begini, mulutmu kecil tapi itu lebih besar dari badanmu. Maaf, saya bilang begini. Stop, ini Roh Kudus bilang ini. Stop marah. Bukan betul Yesus tapi Bapak Ibu semua. Ya toh. Bahaya ini. Jadi mulai pulang dari tempat ini praktek. Ya mungkin suaminya papa jangan tunggu dulu. Mari mama bikin kopi dulu. Bikin susu dulu. Amin. Amin. Dengarnya bapak-bapak ibu sudah bilang amin gitu ya. Lalu bapak-bapak juga mulai panggil ibunya mama. Kasih dia. Kita mau tanya dulu, kalau kita ini bisa cium istri, kita bisa cium istri, kalau istri. Di sini ada gesek ibu-ibu yang lama sekali suaminya sudah kecil. Ada gesek? Ada ya? Bertoba. Roh Kudus harus punya pribadi, harus cium. Biar dia sukses muda, jangan waktu masih muda. Sebelum kawin nyosor sana nyosor sini. Setelah kawin, suami istri di belakang, suami di depan sendiri. Kita lihat ini sering-sering saya lihat gitu. Kadang-kadang ini suami-suami malu ganti istrinya. Padahal waktu masih pacaran itu, mau ada orang milik pribadi sebenarnya orang pacaran. Tapi setelah menikah, beta milik orang lain. Saya senang saudara tertawa. Berarti saudara orang yang hidup di dalam Tuhan. Amin. Saya gak ada kata-kata selingkuh. Biar suamimu sudah jelek gitu ya, sudah tua renta, kasihi dia. Kalau malam peluk dia. Kasihan. Jangan bapak-bapak tidurkan bapaknya sedangkan ajar anak-anak untuk mengasihi. Bagaimana mengasihi suami pasangan kalau sudah tua, sedangkan kita sebagai orang tua tidak memberi teladan yang baik. Belajar memanggil papa mama. Saya susah dong. Kalau Pak Wakil pakai istrinya apa? Nara, Aruba, Cebole. Nara itu semua. Jadi kalau sudah suami istri harus berubah. Beta dulu waktu sebut beta punya istri mah itu berat itu saudara, kayak ada yang mengatur begitu. Tetapi saya belajar. Terus saya panggil istri saya Dek, istri saya panggil saya Mas. Tapi setelah menikah, punya anak berubah. Pelan-pelan, kadang-kadang ngepanggil itu malu-malu gitu. Saya biasa, tapi sekarang saya biasa. Kalau Pak Gembala panggil almarhum mama ya. Suka-suka. Biar suaminya mungkin susah ganti kayak dulu. Panggil sekali-sekali saya. Betul, bapak-bapak ini kadang-kadang perlu dibelah juga. Perlu dibilang, sayangku, mau ganteng. Aduh, saudara, kalau istri sudah bilang begitu, Pengalaman. saya mau pikir pun lagi. Saya mau pikir lagi, ada istri. Sekali-sekali suami-suami peluk istri, mulai berlari rambutnya, aduh, sekarang sudah putih rambutnya. Sekarang ada wanita lain lah. Seperti itu. Karena apa? Roh Kudus tinggal di hati. Iya. Anak-anak yang suka melawat kalau disuruh sana isi mau. Kok enggak toh? Harus mau, harus taat. Anak-anak kalau mau diberkati Tuhan, firman Allah berkata apa? Hormati apa? Orang tua. Supaya apa? Lanjut umur. Apalagi Diberkati. Apa susahnya? Efesus berapa itu? Coba kita buka. Yang bawa tab itu bisa lebih cepat. Efesus berapa? Efesus pasal 6. Di sini dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus Demikian. apa? Harus apa? Demikian. Harus apa?
Dewi. Harus apa? Orang tua harus apa? Angel. Hormati ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang apa? Yang penting seperti janji ini supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu. Jadi anak-anak harus hormati orang. Betul. Orang tuanya mana? Ada kasih orang tuanya sama mama. Kita tanya dulu siapa ya? Nah ini yang hormati nama siapa? Hah? Marcel. Celo. Ah, Celo. Bangga kasih punya mama dengan mama. Mama orang tuanya mana? Bangga kasih itu masih berdiri, cuma yang berdiri. Bangga kasih punya orang tua seperti itu. Hah? Dengar kasih orang tuanya? Masih dengar? Bangga kasih? Bangga. Tapi kita tanya mamanya, bangga kasih punya anak seperti ini? Harus bangga. Amin. Gereja dan jemaat Allah, kita akan menuai penuaian yang besar pada waktu kesatuan terjadi, pada waktu pemulihan terjadi, pada waktu Roh Kudus tinggal di hati, maka daerah ini akan dimenangkan Tuhan. Amin. Anak-anak ini akan dipakai Tuhan. Mau jadi apa? Cita-citamu jadi apa? Saya punya. Saya punya. Harus berani. Kita harus punya cita-cita anak-anak. Saya boleh segala cita-cita. Harus punya cita-cita. Nona yang baru cantik ini cita-citanya apa? Dokter. Namanya mana? Orang tuanya mana? Amin. Saya boleh berkecil hati. Beta mama cuma jualan di warung kecil nih, jualan pisang, jualan kaspi. Hei, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kita mengecilkan Tuhan. Kalau kita mengecilkan Tuhan, kita hanya jadi penonton. Sedangkan firman Allah berkata, kita ini pelaku firman. Maka ketika kita melakukan firman, maka Tuhan akan berkati kita. Kalau kita pakai ini ceritanya tinggi sekali, kuat. Tapi kalau pegang 20 kilo pakai berat apa ini? Ada kasih yang mau kita jadi pendeta? Ada? Jangan saudara kasih, wih karena dia sesuai bisa aja kita kasih pendeta sah, kasih pendeta sah. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Apapun cita-citamu. Haleluya. Roh Kudus akan hadir di sini. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Apapun tantangan hari ini, kita percaya pada waktu Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus akan memampukan segala sesuatu. Haleluya, Roh Kudus. Imani Tuhan ada di tempat ini. Dia akan melawat kita. Dia akan mengubah hidup kita.